Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Bacaan Injil Lukas pada hari ini merupakan kelanjutan dari bacaan kemarin, di mana Yesus mengecam orang-orang Farisi. Namun, kali ini kecaman tajam Yesus juga ditujukan kepada para ahli Taurat. Kecaman Yesus begitu keras sekali. Ia menyebut orang Farisi dan ahli Taurat celaka. Apa kritik Yesus kepada orang Farisi? Mereka mementingkan ibadah yang bersifat ritual, sementara hal prinsip seperti keadilan dan kasih terabaikan. Mereka menerapkan standar ganda, melakukan tebang pilih dalam menegakkan Taurat. Mereka mengabaikan keadilan dan kasih Allah dan mengabaikan sesama manusia. Lebih lagi, tindakan mereka semata untuk mendapat pujian. Mereka gila hormat. Tampilan saleh mereka adalah agar dipuji orang. Umat tertipu karenanya. Mereka begitu memperdulikan penilaian manusia terhadap apa yang mereka kerjakan. Kesombongan dan kemunafikan mereka adalah dosa di dalam diri yang tidak terlihat orang lain, sama seperti kuburan yang tak terlihat isinya. Dari luar tampak putih dan indah, di dalamnya ternyata tulang belulang. Kemunafikan orang Farisi itu diakibatkan karena kesalahan dalam memilih prioritas nilai. Artinya, yang tambahan dijadikan pokok dan yang penting dijalankan malah diabaikan. Selain itu, kemunafikan mereka juga diakibatkan karena sikap sombong, tinggi hati, dan selalu mencari tempat yang tinggi dan terhormat. Orang-orang demikian memandang rendah mereka yang tidak mentaati aturan, dan orang-orang ini merasa harus dihormati. Oleh karena itu, Yesus mengatakan, "Celakalah kamu, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, dari kecaman Yesus, ternyata yang tersinggung bukan hanya orang Farisi, tetapi juga para ahli Taurat. Maka kritikan pedas Yesus pun ditujukan kepada mereka, hampir sama dengan teguran kepada orang Farisi. Dosa ahli Taurat kemudian dikupas lebih gamblang lagi. Mereka menipu umat dengan legalisme agama. Umat disuruh melakukan berbagai aturan Taurat yang ahli-ahli Taurat sendiri tidak mau melakukannya.
Mereka mengajarkan kebenaran Taurat dengan beban-beban peraturan yang tidak masuk akal, yang mereka sendiri tidak mau melaksanakannya. Mereka mempelajari arti firman tanpa pelaksanaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dikecam secara keras oleh Yesus bisa juga ada di dalam diri kita. Untuk itu, dibutuhkan sikap kerendahan hati untuk menerima kecaman Yesus atas sikap sombong dan munafik yang mungkin diam-diam kita pelihara di dalam lubuk hati kita. Kerendahan hati menerima teguran atas tindakan buruk merupakan pintu utama menuju pertobatan sejati. Kita diajak untuk berusaha memperbaiki diri agar tidak hanya mengutamakan hukum dan peraturan belaka, melainkan mesti disertai dengan semangat keadilan dan kasih terhadap Allah dan sesama. Tradisi, peraturan, ibadah, kesalehan yang berorientasi ke diri sendiri, bukan ke Allah dan sesama, adalah seperti kubur yang isinya bangkai belaka. Semoga Tuhan memberkati.